sahabat Quick Devotion, selamat pagi dan happy Sunday. Senang banget bisa ketemu lagi di saat teduh pagi ini. Kita nggak sedang nonton video biasa, tapi kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, tenangkan hati, dan biarkan Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Hari ini kita mau renungkan sesuatu yang cukup ngena. Pelayanan atau penghasilan? Sebuah pertanyaan yang mungkin pernah lewat di hati kita, terutama buat kamu yang aktif melayani, tapi juga punya kebutuhan hidup. Kadang, tanpa sadar, kita mulai lebih fokus ke hasil daripada hati. Dan di momen pagi ini, Tuhan mau menegur kita dengan lembut. Yuk, sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau tenang di hadirat-Mu, mendengarkan suara-Mu yang lembut. Kalau selama ini kami sibuk melayani tapi lupa Engkau, ampunilah kami Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya hati kami kembali murni, bukan melayani karena penghasilan, tapi karena cinta kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat pagi hari ini ada di dalam Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ayat ini sederhana tapi tegas banget. Tuhan Yesus nggak bilang susah mengabdi kepada dua tuan. Dia bilang nggak bisa. Kita harus pilih siapa yang jadi tuan dalam hidup kita. Tuhan atau Mamon? Uang, penghargaan, kenyamanan? Kadang kita nggak sadar, hati kita berubah pelan-pelan. Dulu semangat banget melayani, latihan musik, doa pagi, pelayanan remaja, semua dilakukan dengan sukacita. Tapi sekarang, ada bisikan halus di hati. Berapa yang aku dapat dari ini? Kenapa yang lain dapat amplop, aku tidak? Dan tanpa sadar, pelayanan berubah jadi penghasilan. Awalnya panggilan, tapi lama-lama perhitungan. Saya pernah ngalamin itu. Dulu waktu awal melayani, saya nggak peduli soal uang. Tapi makin lama, saya mulai banding-bandingkan diri. Kenapa dia dihargai, aku enggak? Dan waktu itu Tuhan tegur saya lembut banget. Saya merasa Tuhan tanya, kamu melayani untuk siapa? Aku atau manusia? Saya diem, karena memang hati saya udah bergeser. Teman-teman, pelayanan itu bukan tentang besar kecilnya tempat kita melayani, tapi besar kecilnya hati kita di hadapan Tuhan. Ada orang yang pelayanannya kecil, tapi hatinya besar, dan Tuhan tersenyum melihat itu. Ada juga yang pelayanannya besar, tapi hatinya kecil, karena semua dilakukan untuk diri sendiri. Saya pernah ketemu seorang ibu sederhana. Dia selalu datang pelayanan, padahal sering gak punya uang untuk ongkos pulang. Saya pernah tanya, Bu, kok semangat terus padahal nggak dapat apa-apa? Dia jawab sambil senyum, Nak, kalau saya melayani karena uang, saya udah berhenti dari dulu. Tapi karena saya tahu Tuhan yang panggil saya nggak bisa berhenti. Tuhan yang pelihara saya. Kata-kata itu menusuk hati saya. Karena di situ saya sadar, pelayanan sejati nggak pernah tergantung pada penghasilan, tapi pada pengabdian. Kita semua tahu, Tuhan juga mau kita bekerja dan mencukupi hidup. Tapi Tuhan mau urutan hati kita benar. Bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk uang. Kalau uang jadi tuan, kita akan kehilangan damai. Tapi kalau Tuhan jadi tuan, uang akan jadi alat, bukan tujuan. Menurut saya pribadi, pelayanan itu ujian hati. Tuhan gak sedang lihat seberapa sibuk kita di gereja, tapi seberapa tulus kita di balik semuanya. Dan kalau kita melayani karena cinta, Tuhan akan cukupkan semuanya. Bisa lewat cara yang aneh, gak terduga, tapi selalu tepat waktu. Saya masih ingat satu waktu, saya benar-benar butuh uang untuk ongkos ke pelayanan. Saya gak cerita ke siapa-siapa, tapi saya tetap berangkat. Dan tahu gak, setelah pelayanan selesai, ada seseorang yang tiba-tiba menghampiri saya dan bilang, saya nggak tahu kenapa, tapi Tuhan suruh saya kasih ini. Dia kasih amplop kecil. Isinya pas banget, bahkan lebih dari cukup untuk kebutuhan saya hari itu. Dan Tuhan seolah bilang, kalau kamu setia melayani tanpa pamrih, aku yang akan mencukupkan. Tuhan nggak butuh pelayanan kita, Dia butuh hati kita. Dan kalau hati itu murni,
pelayanan sekecil apapun akan jadi harum di hadapannya. Jadi kalau kamu sedang melayani tapi mulai lelah, atau kamu bekerja keras tapi mulai rindu kembali ke pelayanan, ingatlah ini, Tuhan gak cari orang sibuk, tapi orang yang mau taat. Mungkin hari ini kamu sedang di persimpangan, tetap di pelayanan atau fokus kerja. Percayalah, Tuhan bisa memberkati di mana saja kamu berada, asal hatimu tetap menyembah. Karena sesungguhnya, setiap pekerjaan bisa jadi pelayanan kalau dilakukan dengan kasih. Dan setiap pelayanan bisa kehilangan makna kalau dilakukan tanpa kasih. Pelayanan tanpa cinta sama dengan aktivitas. Pelayanan dengan cinta sama dengan penyembahan. Mari kita belajar seperti Yesus. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan dia memberi dirinya sampai tuntas, tanpa perhitungan. Kalau Yesus saja bisa memberi segalanya, apa kita masih mau melayani setengah hati? Saya percaya Tuhan sedang berbicara ke banyak hati hari ini. Tuhan mau kita kembali ke cinta mula-mula saat melayani, bukan untuk dilihat, tapi karena rindu menyenangkan hatinya. Aku melayani bukan karena aku cukup, tapi karena Tuhan cukup bagiku. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau lebih penting dari segala hal. Kami mau melayani bukan karena penghasilan, tapi karena panggilan. Tuhan, bagi setiap sahabat yang hari ini letih, berikan kekuatan baru. Bagi mereka yang melayani tapi belum dihargai, hiburkan hati mereka. Bagi yang sedang kekurangan, cukupkan dengan cara yang ajaib. Dan bagi yang sedang sakit, baik tubuh, jiwa maupun hati, jamalah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, Indonesia. Tuhan, pulihkan negeri ini, bangkitkan generasi yang takut akan Engkau, pemimpin yang jujur, dan hati rakyat yang saling mengasihi. Kami serahkan hari ini sepenuhnya ke tangan-Mu dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah kasih-Mu melingkupi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Sahabat Quick Devotion, tetaplah setia. Tuhan melihat setiap tetes air mata, dan setiap pelayanan kecil yang kamu lakukan dengan hati tulus. Kalau video ini memberkati kamu, dukung terus channel Quick Devotion dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi, supaya kamu selalu update dengan renungan-renungan yang bisa menguatkan imanmu setiap hari. Dan bagi sahabat yang tergerak untuk mendukung pelayanan ini melalui persembahan kasih, kamu bisa menyalurkannya lewat rekening yang ada di deskripsi video ini. Setiap persembahan akan jadi berkat untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kamu, selamat beraktivitas, dan sekali lagi, Happy Sunday.